Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ada kebaikan Tuhan yang disediakan bagi saudara dan saya, kita yang mengasihi Tuhan. Pada kali ini kita melihat kembali firman Tuhan dengan sebuah judul, Katakanlah Tuhan Yesus. Kita memulainya dari Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-28. Dikatakan begini, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Pertanyaan atau perkataan dari Petrus saat itu, Tuhan, apabila engkau itu. Artinya peristiwa di mana Yesus berjalan di atas air itu adalah satu peristiwa yang membuat, atau katakanlah yang membuat kebimbangan, adanya kurang iman di dalam Petrus dan teman-temannya, sehingga Petrus berkata, Tuhan, apabila engkau itu. Nah, kurang iman ini menimbulkan Petrus mengajukan satu hal kepada Yesus. Suruhlah atau berkatalah, perintahkanlah saya untuk datang kepadamu berjalan di atas air. Nah, menarik ini kita perhatikan, Petrus berkata, beri saya perintah untuk datang kepadamu. Artinya Petrus menunggu perkataan, Petrus menunggu perintah, Petrus menunggu firman dari Yesus untuk mengatakan kepadanya, mari datang kepadaku. Kenapa itu dilakukan? Karena Petrus, kita lihat tadi, kurang imannya. Jadi ketika orang berkata, Tuhan, perintahkanlah saya atau berbicaralah, maka ada satu kerinduan di dalam orang itu untuk mendapatkan peneguhan atas imannya. Sekarang kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-8 dikatakan begini, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Perwira ini berkata kepada Yesus, katakan satu kata saja. Perwira ini sedang berbicara tentang otoritas Yesus. Sehingga ketika dia berkata, Tuhan, katakan satu kata saja, dia sedang ingin meminta, Tuhan Yesus, tunjukkanlah otoritasmu. Artinya dari dua peristiwa ini kita mendapati fakta bahwa Yesus itu berbicara, bahwa Yesus itu memberi perintah, bahwa Yesus itu berfirman. Pertama, untuk meneguhkan iman Petrus, dan kedua, untuk menunjukkan otoritasnya yang memberikan belas kasihan kepada perwira yang hambanya sakit itu. Ada waktu bagi kita untuk memikirkan apa yang kita akan minta kepada Yesus. Yesus berbicara, memberi perintah untuk kita. Sementara itu kita lihat lebih jauh dulu, kita melihat kepada hal yang berikut. Ketika Yesus menjawab Petrus, datanglah. Ini adalah pernyataan langsung, perintah langsung kepada Petrus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, saudara sekalian perlu mendengar dengan cermat,
perlu mendengar dengan baik. Kenapa mendengar menjadi perlu? Kenapa mendengar menjadi penting? Kenapa mendengar menjadi sesuatu yang sangat urgent? Karena dengan mendengar kita tahu melakukan apa yang Tuhan sebenarnya inginkan. Ketika Petrus mendengar kata-kata Yesus, datanglah, maka dia turun dari perahu, berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saat itu ada angin, saat itu ada gelombang. Tetapi Petrus yang mendengar dengan baik, maka dia berjalan dengan arah kepada Yesus. Tetapi mari kita baca lebih dahulu Matius 15 ayat yang ke-26. Kita lihat di situ bagaimana orang mendapat jawaban dari Tuhan. Matius 15 ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ada seorang perempuan Kanaan yang anaknya dirasuk setan dan sangat menderita. Dia datang kepada Yesus dan berkata, Yesus, kasihanilah aku. Tapi Yesus menjawab dia, saya katakan saja, kita perhatikan saja ayatnya, ayat yang ke-26 itu. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ada dua hal yang kita lihat di situ. Kalau kita memperhatikan, kalau kita tidak cermat mendengar, maka ada dua hal yang bisa terjadi. Yang pertama, ketika Yesus berkata soal tidak patut mengambil roti lalu melemparkannya kepada anjing, kita bisa merasa ini perkataan Tuhan kok tidak pada tempatnya. Itu perempuan disamakan dengan anjing. Itu sebabnya ketika mendengar pernyataan itu, yang pertama bisa saja orang menjadi kecewa, orang menjadi tidak lagi peduli dengan perkataan Tuhan karena tersinggung dengan kata-kata anjing. Perkataan Yesus, firman yang keluar dari mulut Yesus, apa yang dia katakan bisa terjadi, itu membuat ketersinggungan. Dan kalau kita menangkapnya seperti itu, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi sisi yang kedua, saudara sekalian, Yesus berkata anjing itu bisa menikmati remah-remah roti. Artinya ketika Yesus berkata tidak mungkin mengambil roti memberikannya kepada anjing, artinya ada jalan bagi anjing itu untuk ada bersama-sama di meja yang ada roti itu. Hanya anjing itu mendapatkan remah-remahnya. Artinya kalau perempuan itu menangkap seperti ini, maka dia mendapat jalan untuk mendapatkan belas kasihan dari Yesus. Karena dia masuk melalui jalur dalam tanda petik anjing tadi. Dia dapat menikmati remah-remah roti. Dia dapat menikmati pecahan-pecahan dari roti itu bersama dengan anak yang makan roti yang utuh itu. Artinya bagaimana kita mendengar, cermatnya kita mendengar itu sangat dibutuhkan. Kita bisa menangkap ini sebuah hal yang merendahkan, kita juga bisa menangkap ini sebagai satu jalan untuk dapat menikmati belas kasihan Tuhan. Bersyukur kita karena perempuan ini menangkap hal itu. Dia menangkap ini jalan saya untuk dapat memperoleh belas kasihan dari Tuhan. Karena saya boleh masuk menikmati remah-remah roti itu. Dan Yesus menjawab perempuan itu, Ibu,
besar imanmu, jadilah itu kepadamu. Kalau kita melihat di dalam Matius 19, kita melihat di situ ayat 21 dan 22 dikatakan begini, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Nah, kepada orang muda yang kaya ini, Yesus berkata, menjawab pertanyaannya. Yesus memberikan pernyataan. Yesus memberikan perintah. Yesus berfirman kepadanya, jual seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan engkau akan punya harta di sorga. Kemudian datanglah kembali kemari untuk mengikut aku. Nah, saudara-saudara, ada dua hal juga di sini kita melihat. Orang kaya, orang muda yang kaya itu memikirkan hartanya yang banyak. Dia harus lepas dari ketergantungan pada hartanya yang banyak itu. Yesus berkata, jual lalu bagikan kepada orang-orang miskin, maka engkau punya harta di sorga. Tapi yang kedua, bisa juga ditangkap di situ pernyataan Yesus, kembalilah kemari dan ikutlah aku. Artinya ada kesempatan baginya untuk selalu bersama dengan Yesus. Kalau kita bicara Yesus, maka Yesus adalah yang dapat memenuhi segalanya. Nah, orang muda yang kaya ini mendengar Yesus bicara, mendengar perintah Yesus, mendengar firman Tuhan. Tetapi sisi yang dia tangkap adalah hartanya yang banyak harus dijual. Sehingga dia mengambil sikap mundur dari Tuhan. Dan saudara-saudara lihat, tapi Yesus tidak berhenti hanya bicara soal harta, tapi Yesus juga memberikan jawaban kepada orang muda yang kaya itu, kembali kemari dan ikutlah aku. Ada peluang baginya untuk bersama-sama dengan Yesus. Tapi sayang, orang muda ini lebih menangkap soal harta yang harus dijual. Dia tidak menangkap soal Yesus yang mengajak dia bersama-sama selalu. Dia tidak menangkap bagaimana Yesus berkata, ikutlah aku, kembali lalu ikutlah aku. Dia tidak menangkap itu. Kalau dia bisa menangkap itu, saya tahu dia akan berkata, saya akan pilih Yesus. Sebab apa yang tidak bisa dikerjakan oleh Yesus? Yesus bisa melakukan apa saja. Sehingga kalaupun seluruh hartanya habis, kalaupun seluruh yang dia punya harus dia jual dan dia bagikan ke orang miskin, ada Yesus dia bersama-sama dengan dia. Yesus yang dapat memenuhi segala sesuatunya. Itulah yang kita tangkap, bahwa mendengar firman itu perlu dengan kecermatan yang baik. Tidak pernah firman itu datang untuk merendahkan, untuk menyusahkan seseorang. Itu sebabnya cermatlah dalam mendengar perkataan Tuhan. Kita datangi dua raja-raja. Kita lihat di situ Naaman, panglima Raja Aram itu. Kita datangi ayat 10, saudara. 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir.
Nah, kepada Naaman Tuhan bicara melalui Elisa. Naaman yang adalah panglima perang itu mengharapkan dia mendapat kesembuhan dari kustanya. Dan firman Tuhan datang kepada Naaman, mandilah di sungai Yordan 7 kali, maka engkau akan sembuh. Nah, saudara-saudara, Naaman marah pada awalnya. Kenapa? Karena dia merasa direndahkan. Saya seorang panglima, saya tidak disambut, saya malah disuruh mandi di sungai Yordan. Bukankah sungai-sungai di negeri saya lebih baik? Sekali lagi saya mau ingatkan kepada kita, perkataan, perintah, firman Tuhan tidak pernah bermaksud untuk merendahkan seseorang, tidak pernah bermaksud untuk menghinakan seseorang. Tetapi Naaman mendengar itu, maka dia merasa direndahkan, dia merasa terhina, sehingga dia tidak mau. Dia marah, dia tinggalkan itu. Tetapi Naaman beruntung, dia punya anak-anak buah. Dia punya orang-orang yang bersama-sama dengan dia mengingatkan Naaman, Tuhan, bukankah engkau datang kemari untuk mendapat kesembuhan? Artinya orang-orang itu mengingatkan Naaman, apa esensinya mendengarkan perintah? Apa pentingnya? Apa pokoknya? Apa yang kita mau ambil dari mendengar perintah itu? Naaman diingatkan, perhatikan baik-baik Tuhan, sebenarnya yang Tuhan mau itu apa? Pernyataan firman Tuhan melalui Elisa menjelaskan, engkau akan sembuh, engkau akan tahir. Artinya ada sesuatu, ada sisi lain dari firman itu yang menjawab apa yang menjadi keperluan Naaman. Itu sebabnya ketika Naaman diingatkan tentang esensi kedatangannya menemui Elisa, tentang tujuannya, utamanya untuk apa datang kepada Elisa, adalah untuk mendapatkan belas kasihan tadi. Lalu dia dengan segala kerelaan hati, dia tanggalkan seluruh kedudukannya, dia tanggalkan pakaiannya, lalu dia masuk ke sungai Yordan. Dan dia terima kesembuhan itu, dia terima belas kasihan itu. Artinya kita perlu dengan cermat memperhatikan perkataan Tuhan, memperhatikan firman Tuhan. Sebab apa? Kita perlu firman Tuhan itu untuk meneguhkan iman kita, seperti Petrus yang berkata, Tuhan, kalau engkau itu, suruhlah saya datang kepadamu. Atau kita mendapatkan belas kasihan dari perkataan, dari firman Tuhan itu. Itu sebabnya ketika kita memperhatikan firman Tuhan, ketika kita mendapatkan firman Tuhan, lihatlah Yesus yang bicara. Jangan lihat diri kita, jangan lihat siapa kita. Itu akan membuat kita salah menangkap perkataan Tuhan, dan kita kehilangan peluang untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan dengan tema katakanlah Tuhan Yesus ini. Kita menunggu Tuhan untuk bicara, kita menunggu Tuhan untuk berfirman, supaya kita diteguhkan dalam iman dan kita mendapatkan belas kasihan. Firman Tuhan, kalau kita dengar, ada
ada kalanya firman itu melukai, rasanya sakit untuk kita dengar. Ada kalanya firman itu seperti merendahkan kita. Tetapi ingat baik-baik, pandanglah Yesus yang bicara. Jangan pandang diri kita yang seringkali merasa begitu direndahkan. Cermatlah dalam mendengarkan perkataan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika Petrus mendengar perintah Tuhan itu, dia turun dari perahu dan berjalan di atas air. Sementara ada gelombang, sementara ada angin. Tetapi gelombang dan angin itu tidak menghambat Petrus untuk ada melihat bagaimana perkataan Yesus itu digenapi. Dia bisa berjalan di atas air menuju kepada Yesus. Artinya, saudara sekalian, perkataan Tuhan itu tidak bisa dihalangi oleh apapun juga untuk terjadi, untuk tergenapi. Itu sebabnya kita perlu dengan cermat mendengarkan perkataan Tuhan, dengan cermat memperhatikan firman Tuhan. Lihatlah Yesus yang bicara. Jangan pandang diri kita yang seringkali mudah tersinggung, mudah merasa direndahkan, mudah merasa dirugikan oleh firman Tuhan. Tetapi lihatlah Yesus yang bicara, sebab Yesus menyampaikan perkataannya dengan maksud yang indah. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi perkataan Tuhan Yesus terjadi. Yesaya 55 ayat 11 berkata bahwa firman Tuhan itu akan berhasil melaksanakan apa yang Tuhan inginkan. Tidak ada yang bisa menghambatnya, tidak ada yang bisa menghalanginya, karena perkataan Tuhan itu adalah perkataan yang berkuasa. Ibrani pasal 4 ayat 12 berkata begini. Dikatakan begini, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Yang perlu kita cermati, dikatakan di situ firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Saudara, perkataan Tuhan adalah sesuatu yang tidak terhalangi, karena perkataan Tuhan itu adalah perkataan yang hidup, yang kuat, yang tidak bisa dihambat oleh gelombang dan angin. Ketika Petrus turun dari perahu itu, tidak bisa dihalangi oleh roh jahat yang merasuki anak dari perempuan Kanaan itu. Tidak bisa menghambat, menahan lebih lama kusta di tubuh Naaman ketika perkataan Tuhan itu diucapkan. Maka perkataan itu adalah perkataan yang hidup, kuat, dan tajam. Dia bisa menyelidiki semuanya. Artinya, saudara-saudara, ketika kita sama-sama berkata kepada Tuhan pada kesempatan kali ini, Tuhan, belas kasihan-Mu kepadaku, Tuhan, pertolongan-Mu kepadaku, Tuhan, bantuan-Mu, Tuhan, perkataan-Mu kami butuhkan sekarang. Maka siaplah untuk membuka diri. Ada banyak cara Tuhan bicara, tetapi yang kita pegang sekarang, Tuhan bicara lewat firman-Nya. Itu sebabnya saudara, jangan berhenti memperhatikan firman Allah. Jangan berhenti membaca dan merenungkan
firman Tuhan. Sebab dari situ Tuhan bicara kepadamu, dari situ Tuhan berbicara kepadamu. Mungkin seperti anak orang muda yang kaya, kita ditegur, kita diminta untuk melepaskan segala-galanya, tapi Yesus tetap menawarkan, engkau akan bersama-sama dengan aku. Seperti perempuan Kanaan, sepertinya direndahkan, tetapi Tuhan menginginkan kita masuk melalui jalurnya Tuhan dan mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Mari sama-sama berkata kepada Tuhan, Tuhan bicaralah, berkatalah, berfirmanlah kepada kami, sebab kami membutuhkan belas kasihan-Mu, kami membutuhkan peneguhan iman kami hari ini. Tuhan berkati kita bersama. Kita akan nyanyi satu nyanyian sebelum kita berdoa. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kami perlukan keajaiban. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu,
firman Tuhan. Kami menantikan Engkau untuk berfirman kepada kami, untuk meneguhkan iman kami, untuk Tuhan Yesus menyatakan belas kasihan-Mu kepada kami. Itu sebabnya kali ini hamba berdoa bagi jemaat Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, bagi siapa saja yang sempat mendengarkan, bahkan menyaksikan tayangan ini Tuhan. Jamah mereka, beranikan diri mereka untuk meminta Engkau berbicara kepada mereka, supaya mereka dapat dikuatkan, dapat diteguhkan dalam iman, dan dapat memperoleh belas kasihan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang bicara kepada kami. Itu sebabnya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Roh-Mu bekerja, mendorong semua kami untuk kembali berkata, Tuhan, bicaralah, Tuhan, katakanlah firman-Mu kepada kami, sebab kami membutuhkan firman Tuhan, kami membutuhkan pernyataan-Mu Tuhan, supaya kami kuat di dalam iman, supaya kami Tuhan mendapat belas kasihan daripada-Mu. Berikan kami telinga yang baik, telinga yang cermat, untuk dapat menangkap kehendak Tuhan di dalam setiap firman yang kami dengarkan. Itu sebabnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap telinga yang mendengar pada hari ini, mendengar Tuhan Engkau bicara, biar mereka sama-sama mulai mendengarkan firman-Mu dengan baik. Cara-cara menangkap firman Tuhan boleh diubahkan dan semakin mengerti bahwa Engkau tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk bagi kami. Kami berdoa, kalau ada anak-anak Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan hari-hari ini, Tuhan jamah mereka, ulurkan tangan-Mu yang berkuasa. Untuk mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Untuk mereka yang terikat, yang diperhamba, yang diintimidasi oleh keadaan, kami doakan dalam nama Tuhan Yesus, bangkit iman mereka, bangkit pengharapan mereka, dan mereka boleh terangkat dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji bagi Allah di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dengan percaya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Dari ibadah ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah kami, Pak Presiden kami Joko Widodo. Tuhan beri hikmat kemampuan sehingga dapat memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik. Terlebih di tengah-tengah kondisi saat ini, Tuhan berikan kemampuan kepadanya sehingga dapat membawa kami semua, bangsa dan negara ini, keluar dari kondisi yang ada saat ini, yang menyulitkan, yang memprihatinkan. Kami doakan untuk Tuhan Yesus, untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami, Tuhan Yesus, infeksi dari COVID ini. Tuhan tolong dan sembuhkan mereka. Doa kami Tuhan Yesus untuk kegiatan gereja-Mu. Pada hari Kamis mendatang, kami akan ada lagi di dalam ibadah kami, mengingat kenaikan-Mu ke sorga ya Tuhan. Tolonglah semua kami punya hati untuk ada di dalam ibadah itu. Dan selanjutnya kami akan memulai doa-doa kami sampai hari Pentakosta.
di mana kami merayakan ketuhanan Roh Kudus. Ada 10 hari doa yang akan kami jalani. Mari Tuhan tolong kami semua, buka jalan supaya kami ada di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan bagi Allah di dalam surga. Berkati anak-anak Tuhan, dan ajarilah mereka terus mengasihi Engkau. Ajarilah mereka terus hidup dalam takut akan Engkau. Ajarilah mereka terus menaruh harap kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Dan sekarang biarlah berkat anugerah yang limpah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus adalah bagi kita semua hari ini sampai Maranatha, saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.